Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya sayangi dan saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ Akidah Akhlak kelas 7 MTS. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam lindungan Allah dan semoga tetap sehat walafiat dan tetap di rumah belajar dengan tekun. Amin Allahumma amin. Mari kita anak-anak kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kemarin sudah kalian pelajari, yaitu tentang akidah Islam. Sudah kalian pelajari betul anak-anak? Apa akidah Islam? Itu dalam bukumu sudah ada pengertian akidah Islam. Kemudian dasar dan landasan akidah Islam. Landasannya, dasarnya akidah Islam itu apa? Itu sudah kalian pelajari betul. Kemudian tujuan daripada akidah Islam ada bermacam-macam. Kemudian manfaatnya kalau sudah mempelajari akidah Islam itu bagaimana? Manfaat apa yang dapat dihasilkan sudah kalian pelajari semua. Kemudian terusnya materi berikutnya itu adalah hubungan iman, Islam dan ihsan. Ini anak-anak, hubungan iman dan Islam. Sebagai orang yang berakidah Islam, katakanlah sebagai orang Islam, itu harus mempunyai 3 unsur, yaitu iman, Islam dan ihsan. Ya, iman, Islam dan ihsan. Nah, ini 3 unsur: iman, Islam, ihsan. Ya, ini. Jadi intinya agama Islam itu ada 3 unsur. Nah, ini bisa dilihat di papan tulis. Nah, ini iman, Islam dan ihsan. Ini semuanya bahasa Arab. Iman dari bahasa Arab, dari lafal amana yu'minu imanan. Arti menurut bahasa adalah percaya. Sedangkan Islam, ya, dalam bahasa Arab dari kata aslama yuslimu islaman, artinya menurut bahasa adalah damai, selamat, berserah diri. Damai, selamat, berserah diri menurut bahasa. Sedangkan ihsan juga dari bahasa Arab, dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya apa? Artinya berbuat baik, ya, berbuat baik atau membuat kebaikan. Nah, ini yang pertama, harus ada iman, Islam dan ihsan. Iman, nah, ini iman menurut bahasa adalah percaya. Orang sudah percaya itu iman menurut bahasa. Menurut istilah adalah apa? Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mewujudkan dengan tindakan. Kalau di bahasa Arabnya iman adalah tasdikun bil qalbi. Tasdikun bil qalbi wa nutqun bil lisani
bil lisani wa amalun bil arkani ya, ini pengertian iman menurut istilah ya. Nih ya, iman menurut istilah adalah tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan dalam hati, artinya percaya dalam hati, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan ya, mewujudkan dengan tindakan, mewujudkan dengan tindakan. Dah, ini pengertian iman. Nah, ini anak-anak ya. Jadi harus ada 3 unsur iman. Ya, hati percaya, lisan mengucapkan, kemudian diwujudkan dengan perbuatan sehari-hari. Jadi ini ya iman. Lah, iman ini rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada qadar. Itu terangkum dalam rukun iman. Jadi 6 perkara harus diyakini. Itu sudah melaksanakan apa? Rukun iman. Nah, kemudian Islam itu menurut bahasa adalah dari kata apa? Aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Selamat dami berserah diri. Nah, menurut istilah adalah melakukan tindakan berupa persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mendirikan sholat, melaksanakan zakat, ya, berpuasa di bulan Ramadan, terus naik haji, ya, bagi orang yang mampu. Ini terangkum dalam rukun Islam. Jadi rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Ini ya Islam. Kemudian yang ihsan, ini juga bahasa Arab, dari kata ahsana yusinu ihsanan, artinya apa? Berbuat baik. Menurut istilah apa? Nah, ini menurut istilah adalah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Apabila tidak demikian, maka seolah-olah Allah melihat kamu. Anta budawaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi itu namanya ihsan. Jadi 3-tiganya ini adalah 3 unsur yang harus ada pada diri seorang muslim. Jadi ibaratnya ini ya, hubungan iman dan Islam ihsan ini sangat kuat sekali. Jadi hubungan antara iman, Islam dan ihsan adalah sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Iman sebagai bentuk keyakinan, kepercayaan, sedangkan Islam sebagai bentuk ibadah. Itu bisa dilihat dalam rangkuman ya, di LKS itu ada iman sebagai bentuk keyakinan, kepercayaan, sedangkan Islam sebagai bentuk ibadah ya, sebagai bentuk ibadah, sedangkan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun perbuatan kepada sesama.
makanya yang ihsan inilah dinamakan akhlak. Ini. Jadi hubungannya iman, Islam dan ihsan itu sangat erat sekali. Ibaratnya kayak seperti bangun rumah, ya. Nah, ini anak-anak. Ini saya buat gambar rumah. Ini merupakan agama Islam. Lah imannya itu terletak ada pada apa? Yaitu kalau membangun rumah itu biasanya sebelum membangun dibuatkan pondasi dulu. Itu biasanya pondasi itu terletak di bawah ini ya, sebagai landasan. Nah, biar semuanya kuat. Ini ibaratnya pondasi. Ini anak-anak ya, iman. Ibaratnya pondasi, sedangkan Islam ibaratnya seperti tiang-tiang. Nah, ini tiang penyangga itu loh ya. Itu namanya tembok seperti ini, namanya apa? Tiang. Ya, makanya itu ibaratnya Islam. Nah, kalau bentuk rumah, gambar rumah itu Islam ibaratnya kayak seperti apa? Tiang-tiang yang penyangga apa? Rumah itu, ya, tembok. Sedangkan ihsan adalah, nah ini hiasan ada dibentuk yang bagus. Nah, ya, itu namanya ihsan, ya, ihsan. Jadi ini sudah klop. Bentuk rumah ini ibaratnya iman seperti pondasi, Islam ibaratnya seperti apa? Tiang-tiang rumah. Kemudian sedangkan ihsan ibaratnya kayak seperti apa? Ya, bentuknya atau hiasannya, itulah ibarat ihsan. Makanya bisa nih rumah soapi ini harus klop semuanya, sempurna semuanya. Yo pondasine, yo temboke, tiangnya, kemudian apa itu atap-atapnya, ya hias-hiasannya, itu baru dinamakan apa? Sempurna. Jadi Islam pun demikian. Orang kalau bisa dikatakan sempurna kalau ini imannya kuat, Islamnya bagus, ihsannya ya bagus, itu baru ya dinamakan orang Islam yang sempurna. Makanya orang Islam itu harus ada tiga unsur pada diri orang tersebut. Jadi saya ulangi lagi, apa hubungan iman, Islam dan ihsan? Iman sebagai bentuk keyakinan, kepercayaan, sedangkan Islam sebagai bentuk ibadah. Makanya iman tadi keyakinan ada rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sedangkan Islam sebagai bentuk ibadah. Makanya Islam mengandung ya rukun iman itu yang jumlahnya berapa anak-anak? Rukun Islam ada 5. Ya, baca syahadat 2, terus mendirikan sholat, kemudian melaksanakan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi orang yang mampu. Itulah Islam. Yang ihsannya bagaimana? Berbuat baik. Ini diwujudkan dalam bentuk akhlakul karimah. Ya, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, ya, sesamanya, baik sesama makhluk, sama manusia dan sesama alam semesta. Ini makanya ada yang namanya akhlak terhadap sesama manusia. Nah, ini akhlak terhadap hewan, akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, akhlak terhadap alam semesta. Itu ada akhlak tata krama etikanya. Akhlak kan berbuat baik ya. Ini. Jadi itulah anak-anak iman, Islam dan ihsan. Berikutnya adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Kalian sudah mengenal sifat-sifat Allah dulu di SD atau di MI sudah dipelajari ya tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Ini diperluas lagi ini kalau di MTS ya.
materi tentang sifat-sifat Allah. Dulu kalian diberi pelajaran akidah ya tentang sifat-sifat Allah sampai kalian hafal anak-anak ya. Dijadikan pujian wujud qidam baqa. Nah, itu. Ini dipelajari lagi di MTS. Sekarang dibuka ya, buka halaman 15. Sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Ya, sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Itu anak-anak ya. Nih, sifat-sifat Allah sudah ya, dilihat bukunya. Ya, pada halaman 15 sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Nah, kemudian buka halaman 16 baliknya. Sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Sekarang sifat Allah dibedakan menjadi 3 macam. 1 sifat wajib, 2 sifat mustahil, 3 sifat jaiz. Sekarang apa yang dinamakan sifat wajib? Nah, ini sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada Allah, harus ada pada Allah. Itu sifat wajib ya, sifat yang pasti ada pada Allah, sifat yang ada pada Allah, yang harus ada pada Allah boleh. Sifat yang pasti ada pada Allah atau sifat yang harus ada pada Allah, harus ada. Nah, itu sifat wajib Allah. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ya ada pada Allah, ora bakal ono ya ada pada diri Allah. Itu sifat mustahil. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada, boleh tidak, bebas ya Allah melakukan atau tidak melakukan. Jadi ini anak-anak ya. Kemudian sifat wajib jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 20. Sudah kalian pelajari di MI atau di SD, sudah pernah ya kalian pelajari sampai kalian hafal. Sifat wajib Allah ada 20 ya. Sifat wajib Allah ada berapa anak-anak? 20. Nah, nih. Nah, tentu anak-anak sudah hafal semuanya ya. Setiap waktu habis adzan biasanya digunakan untuk pujian. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil khawatisi qiyamu binafsi wadaniyat qudrat iradat ilmun khayat sama basor kalam qadiran muridan aliman khayyan sami'an basiron mutakalliman. Nah, ini dipelajari di MTS, sifat-sifat wajib Allah. Ada berapa anak-anak? 20. Nah, itu bisa dilihat. Sifat wajib Allah ada berapa anak-anak? 20. Kemudian sifat wajib Allah 20 itu dibagi menjadi 4 macam. Ya, dibagi menjadi berapa anak-anak? 4. 1 sifat nafsiyah, itu bisa dilihat dalam halaman 17. Sifat nafsiyah. 2 sifat salbiyah. 3 sifat ma'ani. 4 sifat maknawiyah. Nah, sekarang ya bahas satu persatu. 1 sifat nafsiyah. Nah, ini ya. Jadi 20 sifat wajib Allah tadi dibagi menjadi 4. 1 sifat nafsiyah, 2 sifat 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah. Lah satu persatu ini apa yang dinamakan sifat nafsiyah? Itu bisa dilihat pada rangkuman ya dalam LKS itu halaman 30 ya. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Itu bisa dilihat dalam rangkumannya ya.
ya, akhir materi itu. Ya, sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Berapa jumlahnya? Hanya satu, yaitu wujud. Nah, ini wujud termasuk sifat nafsiyah, yang lain tidak. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? Sifat yang berlawanan dengan sifat qidam baqa mukhalafatul khamatisi qiyamuhu binasi wahdaniyat. Nah, ya. Ya. Jadi sifat salbiyah, ya. Artinya salbiyah bahasa Arab. Salbiyah artinya apa? Meredel, menghilangkan. Makanya sifat-sifat yang tidak layak, yang tidak layak bagi Allah harus dihilangkan. Ini jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 5. Apa 5 itu? Yaitu qidam baqa mukhalafatul khawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat. Harus ingat. Kemudian yang sifat ma'ani yaitu jumlahnya ada 7, ya. Kodrat, irodat, ilmun, khayat, sama, basor, kalam itu sifat ma'ani. Sedangkan sifat maknawiyah jumlahnya ada berapa anak-anak? 7, ya. Apa semuanya? Sifat maknawiyah: aliman, qadiron, muridan, khayyan, sami'an, basiron, mutakal-liman. Jadi itu anak-anak ya, pembagian daripada masing-masing sifat ya, ma'ani, terus manawiyah, salbiyah dan nafsiyah. Ya demikian anak-anak ya. Karena waktu sudah tidak memungkinkan, terbatas ya, maka kami cukupkan sekian ya. Nanti anak-anak hendaklah mengerjakan soal-soal yang ada di dalam Google Form di bawah ini. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.